illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di tamannya surga. Kalau taman surga ini masuknya tidak antri. Tapi kalau Raudhah di Madinah sekarang masuknya bukan lagi antri, tetapi wajib didaftarkan secara online. Kalau tak ada barcode-nya tak bisa masuk. Ya. Di-download dulu aplikasinya di Play Store bernama Nusuk. Kalau mau daftar sendiri itu dimasukkan nomor paspornya, dimasukkan nomor visa umrahnya. Baru nanti dapat konfirmasi hari apa dan jam berapa. Karena bagi laki-laki masuk sekarang ini jam 2 dini hari dengan jam 4 sore. Adapun bagi perempuan itu di jam setelah sholat subuh. Jadi tidak sembarangan seperti dulu lagi. Atau memang kita sudah didaftarkan oleh travel umrah kita masing-masing. Jadi kita kalau yang mau nanti bisa 2 kali. Yang secara kolektif, ya, ada yang secara online. Kolektif itu travel kita yang daftarkan. Kalau secara online kita sendiri yang daftarkan itu sebulan sekali dapat jatahnya. Visa umrah sekarang untuk 3 bulan. Kalau bapak dan ibu mau 3 bulan sana bebas. Tapi kalau masuk keluar masuk lagi itu visa umrahnya habis. Walaupun dia masa berlakunya 3 bulan, kalau sudah keluar dari Saudi Arabia itu habis. Jadi sulit sekarang masuknya ke Raudhah. Dan waktunya pun dibatasin. Setelah kita salat 4 rakaat kira-kira, ya haj, yallah. Suruh bangunnya. Karena banyak yang ngantrinya panjang. Nggak bisa kayak dulu kita banyak doa, banyak sholat. Jadi inilah kita salah satunya taman surga. Memang bedanya taman surga di sana itu, apa kata Nabi? Ma baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku ini ada taman dari tamannya surga. Apa makna dari hadis ini? Ada 3 makna. Yang pertama, secara hakikat betul itu taman surga. Karena kata ulama ayun taqala buka'il hadhil ard ilal jannah. Itu akan diangkat, itu potongannya itu diangkat. Semua bumi akan hancur diganti kecuali itu diangkat nanti. Diangkat oleh malaikat. Raudhah tadi antara rumah dan mimbar Nabi itu diangkat, dibawa ke surga, dijadikan taman. Masya Allah. Yang kedua, siapa yang beramal soleh di sana, solat, zikir, baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, maka amalannya itu yu'addihi ilal jannah, yang membawa dia ke surga, memudahkan dia ke surga. Yang ketiga, siapa yang beramal soleh di situ, maka dia pakaan nama, seolah-olah atau hakikatnya memang dia sudah berada di tamannya surga Allah SWT. Maka rugi bagi bapak dan ibu yang sudah punya finansial cukup, kemampuannya udah cukup dan lebih, malah tak mau pergi umrah, masih nunda-nunda. Rugi, bahkan berdosa, karena umrah itu wajib seumur hidup sekali, wajib. Kalau sudah umrah ini, nanti waktu hajinya nggak umrah nggak apa-apa, karena sudah laksanakan yang wajib. Rugi sekali.
Apalagi kalau kita solat di Masjidil Haram, satu rakaat berapa rakaat di sini? 100.000 rakaat. Kita setahun berapa rakaat? Saya sudah kali-kalikan itu. Ya. Sehari semalam kita coba 17 rakaat yang fardu kali 365 berapa dapat? 6.205 rakaat. Udah satu tahun capeknya di sana baru. Artinya apa? 6.000 ya 205 rakaat 502 rakaat itu dikali 10 tahun masih berapa? 67, belum sampai 100.000 kan? Berarti kita harus sekitar 17 tahun lebih kurang. 17 tahun Pak sholat, di sana masih satu rakaat. Gak bayang gak? Di sananya masih satu rakaat, kita udah 17 tahun di sini sholatnya. Kalau kita sholatnya duha 8 rakaat, tahajudnya 11 rakaat, ditambah 12 rakaat rawatibnya, baru mungkin bisa 10 tahun. Itu siapa yang sanggup tahajud tiap malam, duhanya tiap malam, rawatibnya tidak tertinggal 12 rakaat. Bayangkan, maka saya bilang rugi besar bagi orang yang sudah cukup finansialnya tak mau umrah. Dihitungnya umrah mahal, enggak mahal. Kalau ditukarkan dengan nilai ibadahnya itu sangat murah. 30 juta enggak ada artinya apa-apa. Kalau dibandingkan 100.000 rakaat yang satu rakaat kita sholat di sana, amalnya apa? Sholat. Masuk di sana di Masjidil Haram tidak ada sholat tahiyatul masjid. Solat taubat, karena tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf sunnah. Solat hajat, solat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, kemudian solat mutlak, silakan sebanyak-banyak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, motivasi apa lagi yang harus disampaikan? Kalau orang yang sudah punya cukup finansialnya tapi tidak mau umrah, bahkan rindu itu tidak terpenuhi. Kalau kita umrah, mau umrah lagi, itu memang luar biasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa di sana itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditunda. Bapak doanya untuk di dekat Masjidil Haram, dijawab di Masjidil Haram. Dijawab. Ada anak mahasiswa Mesir dititip uang oleh orang tuanya di Indonesia ini kepada jamaah haji. Tiba-tiba dia tawaf, duitnya tadi hilang untuk belanja sekitar 1 tahun di sana. Akhirnya dia tawaf sunnah 7 kali. Setelah tawaf sunnah itu tak ada sa'inya. Kalau sa'inya ada umrah ambil miqat. Ini tawaf sunnah saja. Kalau dulu boleh perpakaian ini. Kalau sekarang Pak, kita mau tawaf sunnah harus pakai ihram. Kalau nggak dikasih masuk, karena saking rame sekarang. Nah, jadi kalau kita pakai pakaian bebas seperti ini, kita bisa lantai 2. Lantai 1, lantai dasar itu nggak bisa masuk. Jadi kalau kita mau dekat dengan Ka'bah, tiap harilah pakai pakaian ihram. Ya. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa tadi? Masya Allah. Setelah dia tawaf sunnah, mau doa apa? Tidak ditolak. Itu doanya antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad disebut dengan multazam. Disitulah doa. Dia sambil nangis doa, ya Allah, berikan aku rezeki, kembalilah uang ya Allah yang dikirim oleh orang tua saya untuk belanja saya selama belajar di Mesir ya Allah. Berdoa sambil sejadi-jadinya menangis terus doa. Mau selesai doanya ada yang pukul pundaknya Pak, ngasih amplop. Ini kejadian betul kami ya. Saking senangnya dia lupa ini yang ngasih ini. Dibukanya Pak, persis jumlah sebesar yang dikirimkan orang tuanya. Masya Allah, persis.
luar biasa. Dan saya sendiri saya alami doanya. Saya minta ya Allah beri tempat tinggal di sekitar Masjidil Haram yang dekat ini. Habis doa ditelepon sama abang yang bermaga lubis, mul, ya, senior di masjid. Apa bang? Mau tinggal enggak di Rubat Mandailing? Rubat Mandailing tempat tinggal khusus pelajar Mandailing. Sedangkan saya Madain Aceh, ya, enggak bisa tinggal di Rubat Mandailing. Akhirnya dipanggil datang ke sana, dikasih marga lubis supaya bisa tinggal. Coba bayangkan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala semua doa, bahkan doa orang sambil bercanda pun dijawab oleh Allah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, sembari kita mau ke sana maka hadirilah majelis ilmu. Majelis ilmu ini termasuk malaikat ini yang ada di jalan, di ring road, semua itu mendatangi majelis ilmu, baik yang di sini di sana. Dia kembangkan sayapnya sampai ke langit dunia. Dia tutup. Masya Allah. Itu ada di majelis ilmu. Dan malaikat yang ada di sini ini sampai selesai majelis ilmu dia beristighfar untuk kita, diampunkan dosanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ngambil fikih di satu hadis riwayat Imam Muslim tentang orang yang datang ke masjid untuk sholat. Hadis dari Abi Qatadah dari ayahnya, akhbarahu, dia mengabarkan, menceritakan, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah, ketika kami sholat bersama Rasulullah, fasami'a jalabatan, kami mendengar langkah orang cepat berlari, ya. Faqala ma sya'nukum, setelah selesai salat Nabi bertanya, ma sya'nukum, apa yang terjadi dengan kalian, apa keadaannya? Qalu ista'jalna ila salah, mereka menjawab kami bergegas-gegas. Apa artinya? Cepat-cepat untuk pergi salat. Apa kata Nabi? Fala taf'alu, lari, enggak boleh lari, jangan lakukan demikian. Idza ataitumus shalah fa'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma sabaqakum fa'atimu. Kalau kalian datang solat, tenang aja, seperti langkah kalian sehari-hari langkah, tak boleh lari. Artinya kalau sekarang kita pakai kereta, biasa bapak kecepatan di komplek ini 10 km per 1 km misalnya, ya, per 10 ini kecepatannya tidak boleh ditambah. Kalau memang kecepatannya kayak apa, pembalap gitu, memang gitu, ya, tidak boleh ditambah. Artinya apa? Kata Nabi, fa'alaikum bisakinah, kalian tenanglah, karena kalau yang kalian dapatkan itu, ya, mana yang kalian dapatkan rakaat, maka kalian sholat bersama imam, dan yang terluput, yang tertinggal, misal 1 rakaat, 3 rakaat lagi sempurnakanlah. Maka ada beberapa pertanyaan di sini dari hadis ini. Yang pertama, bolehkah nanti, ya, bolehkah kita di sini tadi apa, dilarang berlari. Nah, bolehkah kita berlari untuk menuju sholat? Karena tadi dilarang. Maka timbul pertanyaan, boleh enggak? Kalau saya biasa tidak nyebut pakai keretanya, pakai mobilnya, karena terdengar iqamah dipercepat. Biasa saya jalannya pelan, tapi karena dengar iqamah saya berlari. Makruh atau haram, atau boleh, atau ada ulama yang berpendapat demikian. Maka kita rujuk kepada kitab ini. Kata ulama, faqad ikhtalafa ahlul ilm, faqad ikhtalafa ahlul ilmi fil masyi ila al masjid. Maka berbeda pendapat ulama soal jalan kaki, jalan, tata cara jalannya ke masjid. Sebagaimana kata Imam At-Tirmizi, faminhum man ra'a al-isra'u idza khafa fawt takbiratil ula
Maka sebagian mengatakan boleh berjalan agak cepat, lari artinya, apabila takut ketinggalan takbiratul ihram. Nah, itu aja. Tapi kalau sudah solat, 1 rakaat berlangsung, sudah kita dengar baca ayat, itu tak boleh lari. Jadi kapan boleh lari? Ini hadis ini. Kalau biasa kan dijelaskan tak boleh sama sekali. Ternyata ada ilat yang memperbolehkan kapan kita mempercepat langkahnya, apabila takut tertinggal takbiratul ihram. Hingga sebagian ulama mengatakan, hatta dzakara ba'duhum annahu kana yahrulu ila salah, mereka berlari menuju salat. Sebagian yang mengatakan makruh mempercepat langkah atau berlari karena hadis yang di atas. Maka Imam Ishaq mengatakan, in khafa fauta takbiratil ula fala ba'sa ayasri'a fil masyi. Maka apabila takut ketinggalan takbiratul ihram, maka tidak makruh hukumnya berlari menuju salat. Jadi diperbolehkan. Maka dalam hal ini, bayangkan di sini ulama-ulama salaf dulu, ini luar biasa. Ada sebagian ulama mengatakan begini. Sebagian ulama, makastu arba'ina sanah lam taftaniya takbiratul ula illa yauma matas ummi. Ini ada ulama salaf dulu. Bayangkan, dengarkan baik-baik. Saya 40 tahun lamanya tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Coba bayangkan. Sanggup enggak kita ini? Saya enggak sanggup. Jangankan 40 hari, kadang dalam 1 hari itu ada yang bolong. 40 tahun. Kalau kita sanggup misalnya 40 hari, itu udah luar biasa zaman sekarang. Maka kata Gus Baha sudah jadi wali itu. Coba bayangkan, siapa yang udah bisa 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihramnya sama imam. Ini 40 tahun, coba bayangkan. 40 tahun dia bilang tidak pernah tertinggal takbiratul ihram kecuali 1 hari saja. Kapan? Yauma matas ummi, pada hari meninggalnya ibuku katanya. Karena ngurus jenazah orang tuanya, bukan tinggal jamaah, tinggal takbiratul ihram sama imam. Imam sudah takbiratul ihram, sudah baca al-fatihah, sudah baca ayat, baru dia datang ke masjid. Inilah hebatnya. Maka dia bilang begini, kita jangan sekali-kali menghina ulama salaf dan khalaf, ulama-ulama dulu, karena tidak sebanding dengan kita. Ujung kukunya aja tak sebanding. Beda dengan ulama kita zaman sekarang. Itulah ulama dulu. Maka dagingnya beracun, lisannya mustajab. Kayak Imam Ahmad bin Hanbal, itu doanya langsung mustajab ketika dia ditangkap. Karena masa itu yang menjadi khalifah itu kan Mu'tazilah. Jadi kriminalisasi kepada ulama itu biasa. Hanya Imam Ahmad bin Hanbal yang berani waktu itu mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalamullah. Yang lain ulama tak berani. Ada yang lama nunduk-nunduk aja. Akhirnya apa? Dia ditangkap. Yang nangkap tadi naik kuda, dia jalan kaki. Diborgol, Pak. Coba bayangkan, ulama dihinakan. Apa doanya? Bukan yang nangkap tadi doakan. Dia bilang, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan khalifah. Kalau enggak engkau wafatkan ya Allah, wafatkan khalifah itu sebelum sampai ke istana. Ini pengawal ini dengar doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang terjadi? Sebelum sampai ke istana, khalifahnya dah wafat duluan.
Yang bawa ini dah bergetar ini juga yang antarkan pulang. Wahai Imam Ahmad, jangan doakan kami meninggal. Udah sekarang Imam Ahmad naik kuda, kami yang jalan kaki. Coba bayangkan. Nah itu doanya ulama-ulama dulu. Maka ulama-ulama dulu sangat luar biasa. Ini yang pertama tadi, kapan kita boleh berlari? Kalau takut tinggal takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, apa hikmah disuruh nggak boleh lari, jalan santai saja datang ke masjid ketika solat berjamaah sedang berlangsung? Maka Imam Nawawi mengatakan, qalal ulama, berkata ulama, inna dzahiba ila salah, sesungguhnya orang yang pergi menuju solat, amidun, dengan sengaja, pitahsiliha, untuk memperoleh solat berjamaah, wa mutawassilun ilaiha, dan secara langsung dia pergi untuk solat berjamaah, maka seyogjanya dia memiliki adab yang sempurna, datang dengan tenang. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis sahih Muslim, fa inna ahadakum idza kana ya'mudu ila salah fa huwa fis salah, sesungguhnya siapapun di antara kalian apabila dia sengaja datang solat berjamaah, walaupun lagi melangkah di depan rumahnya, itu dihitung lagi dalam keadaan solat. Maka walaupun kita nanti dapat 1 rakaat atau dapat imam mau salam lagi tahiyat, itu kita jalan tadi. Dalam hadis dijelaskan, fahuwa fis salah, dia dalam keadaan solat. Kemudian maksud dari orang yang rukuk bersama imam, di sini memang ada sebagian ulama mengatakan orang yang dapat rukuk. Jadi kalau ada yang pendapat begini, selama ini kita dengar siapa yang dapat rukuk sama imam itu dihitung 1 rakaat. Ternyata ada juga ulama yang mengatakan man adrakal imam raki'an, siapa yang datang ke masjid imam lagi rukuk, lam tuhsab lahu tilkar raka'ah, maka tidak dihitung rakaat itu untuknya. Jadi ada ulama mendapat ini lil amri bi itmami ma fatahu, karena ada perintah di hadis yang tadi untuk menyempurnakannya. Karena sini katakan li'annahu fatahul wuqufu wal qira'atu fih, karena dia tidak dapat berdiri kemudian dan membaca Al-Fatihah. Ini pendapatnya Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga jamaah yang lain. Jadi ada juga ulama yang berpendapat ternyata ketika kita datang ke masjid imam lagi ruku, tidak dihitung itu 1 rakaat. Sedangkan jumhur ulama yang selama ini kita dengar, itu kita dapat 1 rakaat. Karena bukan hadis Abu Hurairah, tapi hadis Abi Bakrah yang pernah kita dengar. Abi Bakrah, Nabi lagi ruku, nisab penuh, dia ruku dengan sendiri di sana. Allahu Akbar, kena lagi ruku supaya dapat 1 rakaat, dia ruku, Allahu Akbar. Setelah i'tidal baru dia jalan masuk ke dalam saf. Setelah salam Nabi mengatakan jangan ulangi lagi. Nabi tidak bilang ulangi solatmu karena nggak dapat 1 rakaat. Maka dengan hadis ini menyatakan apa? Pendapat yang kuat bahwa siapa yang dapat rukuk bersama imam, dia dihitung dapat 1 rakaat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi luar biasa
tentang jalan ke masjid ini, satu langkah diampunkan dosa dan satu langkah sebagai peninggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama di sini juga mengatakan saya tinggal takbiratul ihram. Kemudian apa yang terjadi? Saya dijenguk oleh Imam Bukhari. Di sini disebutkan ini. Diriwayatkan dari sebagian salaf apabila mereka tinggal raka'atul ula atau takbiratul pertama, takbiratul ihram atau rakaat yang pertama, maka mereka ditakziahkan, dikunjungi rumahnya selama 3 hari. Coba bayangkan. Jadi kalau ada jamaah di sini terlambat terus rakaat kedua, jadi 3 hari kita datang takziah ke rumahnya. Bayangkan. Kalau mereka tinggal ya, ini, bahkan di sini disebutkan apabila mereka tinggal solat berjamaah, mereka akan dijenguk selama 7 hari. Itu luar biasa. Maka dari Imam Hatim Al-Asam mengatakan, saya tertinggal solat fatatni salah fil jamaah, maka dijenguk oleh Abu Ishaq Al-Bukhari sendiri datang ke rumah. Kemudian dia berkata apa? Walau mata li waladun, seandainya meninggal anakku, la'azzani aktsaru min asyarati alaf. Sungguh, karena dia orang terkenal di zaman itu. Apa dia bilang? Saya tinggal sholat berjamaah, yang datang menanyakan kabar ke rumahku cuma 1 orang. Tetapi seandainya yang meninggal anakku, maka yang datang ke rumah bukan 1 orang, 10.000 orang. 10.000 orang gak datang. Kenapa? Apa kata Imam Hatim ini? Li'anna musibatad din ahwanu indan nas min musibatid dunya. Karena musibah tentang agama ini lebih ringan menurut manusia ketimbang musibah dunia. Jadi itu perbandingannya. Kalau ulama tertinggal sholat jamaah itu lebih berat baginya daripada meninggal anak dunia. Kalau kita kebalikannya, betul nggak? Ya, tinggal sholat jamaah ya udah, sholat di rumah aja. Kalau meninggal anak, nah itu baru berat. Tapi kalau ulama tidak, tinggal sholat berjamaah itu lebih berat baginya ketimbang meninggal anaknya. Ini ibarat dari Imam Abi Hatim Al-Asam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga hadis ini menjadi motivasi kita untuk selalu sholat berjamaah. Kalau bisa 40 hari kita rutinkan, bisa kita takbiratul ihram bersama jamaah. Maka kemarin ada yang bertanya begini, Ustadz, saya ingin rutinkan sholat qabliyah itu di rumah. Kalau saya laksanakan sholat qabliyah di rumah, saya tinggal takbiratul ihram sama imam. Mana yang lebih bagus? Saya bilang sudah lebih bagus takbiratul ihramnya sama imam. Kenapa alasannya? Alasannya, kalau takbiratul ihram tak bisa diulang. Ya, tidak bisa diulang. Kapan ulangnya? Panggil imam ke rumah. Ya, nggak bisa. Tapi kalau sholat sunnah itu bisa diqadha. Tertinggal sholat sunnahnya. Seperti cerita hadis yang sahabat tinggal sholat sunnah qabliyah subuh. Setelah salam
Dia solat qabliyah subuh. Nabi ngelihat, Nabi nunggu. Setelah selesai, Nabi bertanya, "As-sallaita ma'ana?" Apakah kamu solat tadi bersama kami, solat subuh? Sahabat tadi menjawab, "Betul ya Rasulullah." Kemudian Rasul bertanya, "Ini solat apa?" Dia bilang, "Ini solat qabliyah fajar atau qabliyah subuh. Tadi saya terlambat." Nabi diam, kemudian Nabi pulang. Itu menandakan boleh. Kemudian Nabi sendiri pernah mengqadha solat ba'diyah zuhur setelah solat asar. Pernah. Jadi bahkan kita bisa nanti setelah zuhur mau solat sunnah. Tak ada solat sunnah ba'diyah pun sudah. Solat sunnah apa? Bisa kita laksanakan solat sunnah mutlak. Tapi takbiratul ihram atau takbiratul ula bersama imam itu tidak bisa kita ulang. Maka itu lebih bagus. Kalau sudah azan, walaupun kita tidak bisa qabliyah di rumah, maka segera datang ke masjid, usahakan kita bisa takbiratul ihram bersama imam. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah kumandang azan, kalau sudah Nabi datang ke masjid, seolah-olah kami tidak kenal satu sama lainnya. Tapi kita belum bisa praktekkan begitu. Kadang datang tamu, cerita juga sebentar. Akhirnya tinggal 1 rakaat. Saya ada almarhum ustadz yang sekenal di Medan meninggal dunia. Dia memang begitu. Kalau sudah azan, siapa pun datang, "Assalamualaikum, saya ke masjid dulu." Enggak peduli dia situ. Langsung ke masjid. Memang orang bilang, "Nanti mana ustadz ini enggak nyambut tamu?" Padahal memang seperti Nabi yang dia kerjakan. Tidak kenal satu sama lainnya, seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ataupun yang lain, dipersilakan. Pertanyaan Ustaz, Waalaikumsalam. Kalau kita datang Ustaz, Ya. kemudian kita datang subuh, tapi sudah azan, sebaiknya kita langsung sholat tahiyatul masjid atau kita tunggu azan? Sama halnya kalau terjadi di Jumat juga. Waktu sudah naik, permisi azan kita datang, apakah kita sholat langsung tahiyatul atau kita tunggu azan? Ya. Kalau solat yang lain selain hari Jumat, lebih baik ditunggu azan. Memang tidak ada larangan solat lagi azan, tapi kita ngambil fadilahnya. Karena hadis Nabi, "Man sami'an nida", siapa yang dengar azan, fa'ajaba, kemudian dia jawab, ya, kama yaqulul muazzin, sebagaimana ucapan muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tenang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia jawab asyhadu la ilaha illallah, sampai selesai azan. Kemudian dia membaca doa wasilah, Allahumma rabbaha bihid da'watit tammah, sampai selesai, wassalatil qaimah, sampai selesai. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dia berdoa. Maka doa di situ salah satunya doa tidak ditolak. Itulah fadilahnya. Doa tidak ditolak. Maka kalau 4-5 kali dalam sehari, kita ada 5 doa yang tidak ditolak. Kalau hari Jumat gimana? Maka hari Jumat pilihannya gimana? Memang ada ulama seperti Imam Malik mengatakan, siapa yang sholat khatib lagi di mimbar, lagi khutbah, maka sholatnya itu sia-sia. Karena mendengarkan khutbah wajib, sholatnya sunnah. Tapi mayoritas ulama mengatakan sholatnya masih dihitung.
tapi khafif, ringan saja solatnya. Karena memang di masa Nabi ada orang masuk, kemudian dia duduk, udah duduk, maka boleh kita solat tahiyatul masjid walaupun sudah duduk. Duduk yang tidak disengaja, bukan duduk yang disengaja. Saya solat dulu, malas duduk, itu sengaja. Tiba-tiba kalau duduk boleh bangun lagi selama duduknya itu tidak melebihi 2 rakaat solat, boleh lagi. Jadi kata Nabi, kamu udah solat tahiyatul masjid belum? Dah bangun, solat dulu. Jadi dengan hadis ini boleh untuk kita solat tahiyatul masjid walaupun sudah khatib di atas mimbar, dengan syarat apa? Diringankan solatnya. Bagaimana dengan azan? Azan belum lagi naik, dah lebih baik kita solat duluan. Dengan azan itu solat supaya kita lebih dapat manfaat dengan khutbahnya khatib. Jadi kalau hari Jumat lagi azan, dah solat aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terpisah-pisah tadi dalam sholat ada larangannya. Larang. Tapi saya teringat pengenalan ayat kusala, sholat yang malas. Ya. Pangkalnya saya lupa ujungnya. Bagaimana kriteria sholat yang malas dalam ayat? Sementara kita ada larangan untuk terburu-buru. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait takbiratul ula bersama imam. Apa kriteria takbiratul ula? Saya pernah mendapati di satu masjid ada orang ngambil berimam lagi. Apakah saya umpamanya ikut setelah imam selesai ada orang berimam, apakah saya masih klasifikasi takbiratul ula atau tidak? Dan apakah ada kaitannya dengan mukim dan musafir? Apakah boleh dan mukim, apakah tidak boleh dan musafir? Bagaimana kaitannya? Yang ketiga, Ustaz, saya pernah dapati sholat isya yang digeser waktunya. Ada majelis ilmu, ada tafsir. Sholat isya itu jam 9. Bagaimana menurut Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi itu ciri-ciri orang munafik itu. Idza kamu kusala. Apabila mereka solatnya dengan malas-malasan. Solatnya malas-malasan. Gimana cara orang solat malas-malasan? Kayak orang nggak selera solat. Nggak ada khusyuknya. Lama panjang imam tuh. Lama kali imam ini panjang lagi. Maka salah satunya, yang kedua, maknanya itu lagi supaya kita terhindar dari sifat munafik itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Gus Baha pernah mengupas itu, supaya kita tidak termasuk golongan munafik itu, kata Gus Baha, ketika azan itu segerakan. Misalnya apa? Wuduknya, pakaiannya, tapi datangnya tetap tumakninah. Ini udah dipanggil ini, cepat. Jangan, udah dipanggil. Bentar-bentar masuk lagi azan. Nah itu yang bahaya ucapannya. Tadi subuh, ini udah zuhur aja nggak terasa. Aduh. Nah ini yang bahaya. Jadi mempersiapkan itu. Jadi kusala itu adalah tindakan atau tata cara orang-orang munafik ketika sholat. Idza kamu, artinya apa? Apabila solatnya solat orang malas. Kemudian apa? Setelah solat, orang-orang munafik itu tidak betah, panas pantatnya duduk di masjid. Itu hati-hati. Assalamualaikum. Wah, terbang, teringat warung kopi. Di warung kopi bisa 2 jam. Maka salah satunya wala yadhkurunallah illa qalila, mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Maka untuk menghilangkannya itu solatnya khusyuk. Yang kedua, kalau setelah solat banyak zikirnya. Yang kedua tadi, apakah orang yang di solat yang kedua kalinya bersama imam dihitung takbiratul ula? Masih dihitung, tapi waktu fudala nggak dapat. Karena waktu fadil itu waktu yang utama azan,
Kemudian orang bersiap pakai pakaian, berwudu, kemudian datang ke masjid, solat sunnah qabliyah, kemudian solat jamaah, kemudian solat sunnah, udah habis waktu fadil. Itu yang terangkan dalam kitab. Jadi waktu fadilnya singkat. Jadi kalau orang yang dapat dengan jamaah yang pertama sama imam, itu waktu fadil dapat. Itu yang hadis tentang orang solat, Anas bin Malik, Jabir, dengan solat boleh diulang kembali. Solat sedekah namanya. Saya sudah solat di sini, kemudian saya pulang, tiba-tiba ada jamaah di satu masjid, imamnya nggak datang, bingung dia. Saya masuk, dah saya jadi imam. Saya solat sunnah karena saya sudah solat isya di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian yang ketiga tadi digeser boleh. Kami pernah di waktu di Al-Azhar pelajaran hadis, azan, kata syekhnya itu ialah uskut ya walad, diam semua, dah dengarkan azan. Kemudian ada satu bangun mau solat berjamaah, dimarahi sama syekh. Yalla inta ijlis ya bunayya, duduk dulu. Apa katanya? Kama qala Imam Malik rahimallahu taala, sebagaimana kata Imam Malik, anta ta'lamu hadil adzan, kamu tahu itu azan, itu maknanya azan, kamu tahu tata caranya solat, kamu tahu tata caranya berjamaah dan ilmu karena ada majelis ilmu. Maka Imam Malik ketika majelis ilmunya belum selesai, itu waktu solat diundurkan. Azan tetap di awal waktu. Nanti kita buat jamaah yang baru. Akhirnya kami jamaah sama syekh itu. Setelah orang selesai, kami itu bukan termasuk orang yang nunda-nunda waktu, bukan. Nah, dan memang solat isya itu lebih baiknya kalau sekali-kali itu ditunda di akhir jam 11, jam 12 sekalian dengan tahajud. Kemudian juga solat duhur yang boleh ditunda dalam hadis. Kalau di musim di zaman Nabi itu kan panas, betul panas. Sekarang itu 46 derajat di Makkah. Dan anehnya nggak keluar keringat. Saya aneh itu, 46 derajat nggak ada keringat. Sampai pulang makan sambal belacan keluar keringat, nggak jalan. Di sini 33 derajat basah baju kita, di sana nggak ada. Bahkan kita lari tawaf sa'i itu nggak ada keringat. Jadi itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan mengundur waktu karena majelis ilmu dan solatnya tetap berjamaah sama yang pengajarnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk Isya ya, kita tutup kajian kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.